Makan adalah suatu kegiatan mengkonsumsi makanan atau minuman untuk menyediakan sumber energi bagi makhluk hidup agar dapat bertahan hidup. Apakah makan hanya untuk memberikan rasa kenyang atau untuk memberi pengaruh terhadap kualitas hidup? Mengkonsumsi makanan akan memberikan pengaruh atau dampak terhadap penampilan fisik, kesehatan, psikologis, dan aktualisasi diri dari seorang individu. Status gizi dipengaruhi oleh cakupan zat gizi yang dikonsumsi sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja, dan tingkat kesehatan. Pada pembahasan ini kita akan berbicara mengenai gizi ideal, gizi kurang, gizi lebih, dan penyakit terkait makanan. Status gizi yang ideal didapat ketika asupan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh mencukupi sesuai dengan apa yang dibutuhkan berdasarkan tingkat usia, jenis aktivitas, ataupun pada kondisi khusus, misalnya yaitu sakit, hamil, atau menyusui. Cara mudah untuk menentukan berat badan ideal pada orang dewasa yaitu dengan menggunakan rumus berat badan ideal dalam kilogram sama dengan tinggi badan dalam sentimeter dikurang 100 dikurang 10%. Jika gizi yang dikonsumsi sesuai yang dianjurkan, maka berarti dapat dikatakan gizi tersebut ideal. Tetapi apabila kurang, maka akan menimbulkan adanya masalah gizi atau disebut dengan gizi kurang. Gizi kurang merupakan suatu keadaan akibat kurang makan sehingga pemakaian kalori selama jangka waktu tertentu tidak mencukupi. Terdapat beberapa jenis masalah gizi kurang, yaitu yang pertama kurang energi protein atau kurang kalori protein. Yang kedua yaitu anemia gizi besi. Yang ketiga gangguan akibat kekurangan yodium. Dan yang keempat kurang vitamin A. Kurang energi protein atau KEP atau kurang kalori protein terdiri dari 3, yaitu yang pertama KEP kering atau marasmus. Kurang energi protein atau kurang kalori protein terdiri dari 3. Yang pertama yaitu KEP kering atau marasmus, yang mana pada kondisi ini seseorang tampak kurus dan mengalami dehidrasi, serta diakibatkan dari kelaparan, yaitu kekurangan karbohidrat dan protein yang sangat parah, sehingga menyebabkan keadaan gizi kurang tingkat berat. Kondisi ini diakibatkan karena kelaparan, yaitu kekurangan karbohidrat dan protein yang sangat parah, sehingga menyebabkan keadaan gizi kurang tingkat berat. Ciri-cirinya yaitu kepala tampak lebih besar karena badannya kurus, kaki dan tangan kecil, rusuk terlihat nyata, kehilangan lemak di bagian bawah kulit, perut buncit, wajah terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya dan pada umumnya mengalami anemia, serta selalu disertai terjadinya infeksi dan jika pada anak yaitu mengalami cedera yang meluas yang dapat berakibat fatal. Yang kedua yaitu KEP basah yang disebut dengan kwashiorkor, yaitu merupakan suatu penyakit karena kekurangan protein. Kekurangan protein pada kwashiorkor biasanya lebih jelas dibandingkan dengan kekurangan kalori. Ciri-ciri penderitanya yaitu badan terlihat kurus, rambut tipis kemerahan dan mudah rontok, adanya pembengkakan karena cairan yang disebut edema, dan penyakit kulit. Dan yang terakhir yaitu KEP menengah atau disebut dengan marasmic kwashiorkor. Kondisi ini yaitu di mana jika seseorang berada dalam kondisi di antara KEP kering dan KEP basah. Anak-anak yang menderita KEP ini menahan beberapa cairan dan memiliki lebih banyak lemak tubuh dibanding dengan penderita marasmus. Masalah gizi kurang selanjutnya yaitu anemia gizi besi. Anemia gizi besi ini merupakan anemia yang timbul akibat berkurangnya penyediaan besi untuk proses pembentukan sel darah merah karena cadangan zat besi kosong sehingga pembentukan hemoglobin pun berkurang. Kebanyakan penderitanya yaitu ibu hamil dan balita karena pada ibu hamil kebutuhan zat besi lebih besar untuk ibu dan janin yang ada dalam rahimnya sehingga balita memerlukan zat besi lebih banyak untuk masa pertumbuhan. Gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKI diakibatkan kekurangan yodium sehingga menyebabkan pembesaran kelenjar gondok atau tiroid, yang mana apabila dilihat secara fisik maka tubuh penderita terlihat cebol, dungu, terbelakang ataupun bodoh. Yang selanjutnya yaitu kurang vitamin A. Disebabkan oleh kurangnya konsumsi vitamin A karena gangguan penyerapan dan penggunaannya dalam tubuh sehingga menimbulkan masalah kesehatan. Hal ini dapat menyebabkan kebutaan, mengurangi daya tahan tubuh sehingga mudah terserang infeksi dan seringkali menyebabkan kematian pada anak-anak. Gizi lebih. Gizi lebih adalah keadaan tubuh seseorang yang mengalami berat badan berlebih karena kelebihan jumlah asupan energi yang disimpan dalam bentuk cadangan berupa lemak. Masalah ini dapat menyebabkan beberapa penyakit pada orang dewasa, yaitu misalnya seperti penyakit degeneratif seperti jantung koroner, diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit hati.
Apabila dilihat secara kualitatif, obesitas ataupun gizi lebih ini dapat digolongkan menjadi 3, yaitu obesitas ringan, kelebihan berat badan 20-40% dari ukuran normal. Yang kedua yaitu obesitas sedang, kelebihan berat badan sekitar 41-100% dari ukuran normal. Dan yang ketiga obesitas berat, yaitu kelebihan berat badan lebih dari 100% dari ukuran normal. Untuk dapat menentukan obesitas dapat dilihat melalui indeks massa tubuh yang diperoleh dari perhitungan berat badan dibagi kuadrat tinggi badan. Rumusnya yaitu indeks massa tubuh sama dengan berat badan dalam kilogram per tinggi badan dalam meter kuadrat. Penyakit-penyakit yang terkait dengan makanan yaitu yang pertama ada alergi. Respon abnormal terhadap makanan sehingga menimbulkan gangguan pada saluran pencernaan, pernapasan, dan kulit, serta mempengaruhi sistem kekebalan tubuh yang berfungsi menangkal masuknya benda asing. Penderita alergi dapat mengalami gatal-gatal, biduran, dan atau bercak merah pada kulit setelah mengkonsumsi makanan seperti udang ataupun kuning telur. Yang kedua yaitu intoleransi laktosa. Laktosa adalah salah satu jenis gula yang terkandung dalam susu. Biasanya penyakit ini dialami oleh orang yang tidak secara kontinu minum susu, mempunyai aktivitas laktosa yang rendah sehingga tidak cukup untuk mencerna seluruh laktosa yang dikonsumsi. Akibatnya yang timbul yaitu gejala kembung, kram, atau diare setelah beberapa jam minum susu. Dan yang terakhir yaitu bulimia dan anoreksia. Bumilia atau biasa disebut dengan bumilia nervosa adalah gangguan yang menyebabkan penderitanya kehilangan kontrol sehingga makan secara berlebih, tetapi ingin kurus dengan cara makanan tersebut dimuntahkan kembali. Penderita menolak untuk makan karena mereka selalu merasa kegemukan, padahal sebenarnya sudah sangat kurus.